Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Sahabat Mandaba, dimanapun Anda berada, kita sering melihat kupu-kupu yang indah di sebuah taman, dan kita sangat suka dengan kupu-kupu itu. Warna-warni yang begitu menarik. Tapi tahukah kita ternyata kupu-kupu yang indah itu sebetulnya dia seekor ulat yang sangat menjijikkan, dan tidak banyak orang yang menyukai ulat itu. Tapi setelah dia masuk ke dalam kepompong, kemudian dia melakukan proses transformasi, dia melakukan puasa berhari-hari, bahkan sampai 30 harian. Maka lahirlah dia, berubah dia menjadi seekor kupu-kupu yang indah dan menakjubkan. Begitulah Ramadan, dia ibarat kepompong untuk kita sebagai orang yang beriman, agar kita masuk kepada Ramadan itu untuk melakukan penempaan, untuk melakukan proses transformasi agar kita berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi lebih taat, berubah menjadi lebih giat, berubah menjadi lebih semangat beribadah, yang disebut dengan la'allakum tattaqun, pribadi orang yang bertakwa. Atau mungkin kita melihat ada seorang calon atlet, dia kemudian mengikuti proses training center, ditempa, dilatih, kemudian diuji dan dibiasakan. Kemudian setelah selesai dari proses training center itu, maka jadilah dia menjadi seorang atlet yang lebih mumpuni dan profesional, bahkan handal. Maka kalau sekarang Ramadan sudah berakhir, Ramadan sudah usai, pertanyaannya adalah, apakah proses transformasi di bulan Ramadan itu berhasil atau tidak bagi kita? Karena tolok ukur keberhasilan Ramadan itu sebetulnya adalah pasca Ramadan ini. Jadi tidak aneh kalau misalnya di bulan Ramadan banyak orang yang semangat pergi ke masjid, ada orang yang menanti-nanti azan, ada orang yang membaca Quran semangat sampai berhatam berkali-kali, ada orang yang berlomba-lomba bersedekah, ada orang yang datang ke masjid lebih awal, ada orang yang rajin sholat malam, bahkan bangun di sepertiga malam terakhir. Ya memang karena itu adalah proses transformasi, itu proses latihan, itu proses penempaan. Justru yang aneh adalah sekarang sudah lebaran, sekarang sudah selesai Ramadan itu, tapi selesai juga ke masjidnya, selesai juga membaca Qur'annya, selesai juga sedekahnya, selesai juga dia membaca Qur'an dan lain sebagainya. Maka jangan-jangan dia menjadi kupu-kupu yang gagal, jangan-jangan dia menjadi seorang atlet yang gagal juga. Nah, oleh sebab itu sahabat Mandaba, janganlah kita menjadi kepompong yang memberikan proses transformasi, tapi kita menjadi kupu-kupu yang gagal. Kita menjadi atlet yang gagal. Maka tolok ukurnya adalah 11 bulan setelah Ramadan itu berakhir. Apakah amalan-amalan di bulan Ramadan itu bisa kita rawat, atau jangan-jangan pergi seiring dengan perginya Ramadan itu? Sahabat Mandaba, sebetulnya amalan di bulan Ramadan itu sama saja dengan amalan-amalan di bulan lainnya. Hanya 3 amalan yang membedakan. Dan 3 amalan ini adalah amalan yang khusus dilakukan di bulan Ramadan saja. Misalnya 1, saum sebulan penuh. Saum sebulan penuh. Di luar Ramadan memang ada saum, tapi tidak sebulan penuh. Yang kedua, mencari Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi walaupun 3 amalan ini spesial dan khusus hanya ada di bulan Ramadan saja, tetapi pelajarannya, nilainya bisa kita rawat,
di luar bulan Ramadan bisa kita jaga pasca Ramadan ini berakhir. Misalnya satu, saum. Di luar Ramadan apakah tidak ada saum? Ada. Saum sunnah. Banyak sekali saum sunnah. Ada saum pekanan, saum Senin Kamis. Ada saum bulanan, saum 3 hari di pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15. Ada saum yang rutin kita lakukan selang sehari, saum Daud. Ada saum Asyura, saum Tasu'a, tanggal 9 dan 10 Muharram. Ada saum tanggal 9 Zulhijjah, saum Arafah. Kita lakukan itu. Bahkan pelajaran dari saum di bulan Ramadan itu adalah al-imsak. Menahan, menjaga. Kalau di bulan Ramadan kita bisa menjaga emosi kita, kita bisa mengendalikan marah kita, maka di luar Ramadan pun mestinya itu kita rawat. Kita menjadi orang yang wal kaziminal goiz, kata Allah. Orang yang bisa mengendalikan emosi ketika dia marah. Kalau di bulan Ramadan kita bisa menjaga kata-kata kita, tidak bergibah, tidak berbohong, tidak fitnah, maka itu pun berlaku di luar bulan Ramadan. Kita jaga lisan kita ini. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Sebab tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari lidah ini kecuali ada raqib atid, ada malaikat yang mengawas dan mencatat. Yang kedua, mencari Lailatul Qadar. Memang tidak ada Lailatul Qadar di luar bulan Ramadan, tapi pelajarannya, nilainya adalah kita menghidupkan malam, ihya'ul lail, menghidupkan malam-malam kita. Dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah, qiyamul lail, salat malam. Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam lama berdirinya sampai kedua kakinya itu pecah-pecah. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Padahal dosa Anda sudah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang." Apa jawaban Rasul? Afala uhibbu an akuna abdan syakur. Bukankah aku ini ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi salat malam itu adalah wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh kalau di bulan Ramadan kita semangat tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir. Setelah tanggal 1 Syawal selesai juga salat malam itu. Aneh sekali. Apakah tidak ada salat malam di luar bulan Ramadan? Ada. Ada qiyamul lail, ada salat malam atau yang disebut dengan tahajud. Tarawih, salat malam, qiyamul lail, tahajud. Itu kan nama-nama yang dilakukan untuk salat yang kita kerjakan di waktu malam hari. Oleh sebab itu, tetap lakukanlah. Jangan sampai seperti Rasulullah yang berpesan kepada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasul bersabda, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan. Jangan kau seperti si fulan. Kana yakumul lail, fataroka qiyamal lail. Dahulu dia rajin salat tarawih, dahulu dia rajin salat malam, tapi sekarang dia berhenti salat malam itu. Itu artinya proses transformasi di bulan Ramadan tidak berhasil. Maka meskipun Lailatul Qadar tidak ada, tahajudnya tetap berlangsung kita lakukan. Kita bisa melakukan salat malam di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam. Dan itu yang lebih utama. Kita biasa sahur, bangun di sepertiga malam terakhir. Kenapa kita tidak bisa bangun di sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan itu, di luar bulan Ramadan itu? Padahal ciri orang yang bertakwa, kata Allah, adalah wabil ashar hum yastaghfirun. Mereka yang beristighfar, mereka yang meminta maaf, memohon ampunan kepada Allah di waktu sahur. Artinya orang yang bertakwa itu adalah di waktu sahur mereka bangun untuk sholat malam, untuk beribadah, untuk tobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, beritikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di luar Ramadan memang tidak ada, tetapi esensinya adalah, nilainya adalah, pelajarannya adalah kita memakmurkan masjid. Maka setelah bulan Ramadan ini berakhir, apa selesai kita meninggalkan masjid?
Apa kaki kita tidak lagi melangkah ke masjid? Tentu tidak. Maka kata Allah di dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Hanyalah orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir. Dia yang mendirikan salat, dia yang mengeluarkan zakat, dan dia yang tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah saja. Itulah orang yang beriman. Itulah orang yang menegakkan salat. Itulah orang yang mengeluarkan zakat. Itulah orang yang takut hanya kepada Allah. Buktinya adalah dia tidak lari dari masjid. Dia tidak menjauh dari masjid. Tapi dia yang memakmurkan masjid. Baik yang memakmurkan secara lahiriah, membersihkan masjid. Ada yang menyapu masjid, menghilangkan kotoran. Pahalanya besar. Apakah kita tidak ingin seperti seorang sahabat Rasul, seorang wanita kulit hitam yang oleh orang lain dianggap rendah, tetapi dia memiliki amalan membersihkan masjid. Rajin tiap hari membersihkan masjid. Suatu saat Rasul lihat masjid, ternyata nggak ada si ibu itu. Rasul cari-cari kemana si ibu itu. Ditanyalah kepada seorang sahabat, kemana sang ibu yang suka beres-beres masjid ini. Ternyata kata sahabat itu, kan sudah meninggal ya Rasul. Kapan? Tadi malam meninggal. Loh, kenapa saya nggak dikasih tahu? Perasaan sahabat nggak usahlah ngasih tahu sama Rasul. Toh ini adalah seorang wanita yang kulit hitam, pekerjaannya pun hanya marbot, hanya membersihkan masjid. Tapi kata Nabi, kenapa saya tidak dikasih tahu? Tolong tunjukkan di mana kuburannya. Ditunjukkanlah kuburannya itu, kemudian Nabi pergi bergegas ke kuburan itu, kemudian beliau menyolatkan. Bayangkan, sudah dikuburkan, Nabi berangkat sendiri ke kuburan itu dan beliau menyolatkan karena beliau belum menyolatkan jenazah tersebut. Betapa mulianya wanita ini. Walaupun oleh orang lain dianggap hina, pekerjaannya hanya memakmurkan masjid, membersihkan masjid itu. Atau memakmurkan masjid dengan amaliah ibadah kita yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Interaksi dengan Quran, tadarus, kajian, keilmuan, kemudian kita berdoa, kita berzikir, yang kita lakukan di dalam masjid itu. Maka tidak inginkah kita menjadi salah satu di antara 7 golongan yang Allah janjikan nanti di alam akhirat yang tidak ada lagi naungan selain naungan Allah, yaitu mereka yang qalbuhu mu'allakun bil masajid, yang hatinya senantiasa terpaut ke dalam masjid, rindu sekali ke dalam masjid. Bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di luar Ramadan. Jangan sampai masjid setelah Ramadan berakhir kembali ke fitrah. Kosong lagi, tinggal 1 saf lagi, jemaahnya hanya itu lagi. Maka jadilah kita menjadi manusia yang memelihara dan merawat amalan-amalan positif di bulan Ramadan itu. Kita dawamkan, kita rutinkan. Karena amalan yang rutin itulah yang Allah cintai, yang Allah sukai. Aisyah radhiyallahu anha suatu saat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, amal apakah yang disukai oleh Allah?" Rasul menjawab, "Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla." Amal-amal yang paling disukai oleh Allah adalah adwamuha wa in qalla. Amal yang dawam, amal yang rutin, amal yang dikerjakan terus-menerus yang kontinu, wa in qalla, meskipun amalan tersebut hanya sedikit saja. Allah suka kepada amalan yang rutin meskipun amalan tersebut sedikit. Oleh sebab itu, sahabat Mandaba dimanapun Anda berada, mari kita syukuri kita sudah bisa melalui proses transformasi di bulan Ramadan ini. Tapi jangan salah bahwa perjalanan kita belum selesai. Kita harus keluar dari Ramadan ini menjadi kupu-kupu yang indah, bukan menjadi kupu-kupu yang gagal. Kita rawat amalan-amalan itu agar kita menjadi lebih indah. Proses transformasi harusnya menjadi lebih giat, lebih semangat, lebih hebat. Itulah yang disebut dengan orang yang bertakwa. Sebab awalnya amanu, ujungnya adalah orang yang bertakwa. Awalnya sebuah ulat yang menjijikan, ujungnya adalah seekor
kupu-kupu yang indah dan mengagumkan. Selamat kita bisa melaksanakan perintah Allah di bulan Ramadan ini, dan marilah kita jaga, kita rawat amalan pasca Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terpilih dan mulia di sisi Allah, menjadi orang yang bertakwa, seorang hamba yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.